Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelum masuk ke dalam teks berita, sudah pasti kata teks berita ini sudah sangat familiar di telinga adik-adik semuanya ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih satu kata deh untuk teks berita? Teks berita itu adalah teks yang isinya tentang fakta-fakta berdasarkan kejadian nyata dan ada data yang menyambungnya. Ibu. Ya, benar sekali adik Sarah. Tapi jangan panggil saya ibu ya. Saya kakak cantik. Dalam teks berita kita akan mempelajari mengenai bagaimana saja struktur, ciri, dan kaidah dalam penulisan berita yang baik. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian teks berita? Nah, tadi kan sudah disinggung oleh Sarah mengenai pengertian teks berita. Jadi, teks berita adalah teks yang memuat laporan tentang peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau baru saja terjadi berdasarkan fakta. Jadi benar ya tadi yang sudah dikatakan oleh Sarah bahwa teks berita itu memang selalu memuat mengenai sesuatu yang faktual atau benar-benar nyata. Nah, adapun yang harus ada di dalam teks berita yaitu faktual, aktual, objektif, dan juga tentu saja menarik. Nah, apa saja sih unsur-unsur berita dalam teks berita? Singkatnya kita menyebutnya sebagai 5W tambah 1H. 5W ini adalah what, who, when, where, why, and how. Jadi peristiwa apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana kejadian itu berlangsung, serta mengapa hal tersebut bisa terjadi dan juga bagaimana proses kejadiannya. Jadi ini dia 5W tambah 1H ini adalah unsur-unsur yang sangat penting dalam teks berita karena ini akan membantu kita dalam menyusun suatu teks dan berita agar lebih. Jadi unsur-unsur berita ini akan membantu kita dalam menyusun sebuah berita dan akan lebih mudah menganalisis berita-berita apa yang akan kita angkat. Lalu apa saja struktur teks berita? Nah, yang pertama itu adalah headline atau kepala berita. Nah, di headline ini kita sudah mulai menyusun sebuah judul yang tentu saja judulnya harus menarik atau bisa kita bilang topik-topik yang kita angkat itu adalah topik-topik yang sedang dibicarakan pada masa itu. Lalu ada lead atau teras berita yang dimana mencakup mengenai paragraf pembuka dan di sini memuat inti 5W tambah 1H tadi. Nah, lalu ada body atau tubuh berita yang dimana di sini akan lebih mencantumkan penjelasan lebih rinci mengenai informasi atau berita yang kita angkat. Lalu ada ekor berita atau tail adalah sebuah informasi tambahan yang mungkin didapatkan dari wawancara, dari berita-berita yang berkaitan dan juga di ekor berita ini sudah ada penutup. Oke, selanjutnya ada ciri kebahasaan teks berita. Nah, ada 6 ciri kebahasaan teks berita yang bisa kita lihat dan bisa langsung kita ketahui bahwa sebuah teks itu adalah sebuah teks berita. Yang pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat ini mengutip perkataan narasumber secara langsung maupun tidak langsung.
Yang kedua, kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan nyata, ya, menyatakan dan juga menjelaskan sebuah topik. Lalu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung waktu seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, saat ini. Jadi ini adalah kata-kata penghubung yang dipakai dalam teks berita. Lalu ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif di sini sering digunakan untuk fokus pada kejadian bukan pelaku. Seperti ditangkap, diumumkan. Silakan masuk. Nah, selanjutnya ada keterangan waktu dan tempat. Nah, di sini selalu menyebutkan, dalam sebuah berita itu selalu menyebutkan konteks waktu dan lokasi kejadian secara spesifik. Lalu bagaimana langkah-langkah menulis sebuah cerita? Nah, saya di sini merangkum ada 6 step atau ada 6 langkah yang bisa kita ikuti dalam menulis sebuah teks berita. Yang pertama, tentu saja kita harus menentukan topik dan angle. Jadi di sini kita harus memilih sebuah peristiwa penting dan sudut pandang yang menarik. Seperti yang saya katakan tadi, sebuah berita akan bisa dikatakan bagus dan viral jika topik yang kita angkat itu sedang banyak dibicarakan oleh khalayak. Yang kedua, kumpulkan fakta. Mengumpulkan fakta ini bisa melalui wawancara narasumber, observasi, dan riset data pendukung. Yang ketiga, tentu saja menyusun kerangka 5W tambah 1H. Nah, pastikan semua unsur berita terpenuhi sebelum menulis. Yang keempat, tulis lead yang kuat. Maksudnya itu adalah membuat teks berita yang menarik dalam 1 sampai 2 kalimat yang padat. Jangan sampai berparagraf ya. Selanjutnya, yang kelima, kembangkan tubuh berita. Nah, di sini kita jabarkan fakta dari yang terpenting hingga ke kurang penting. Keenam yaitu sunting dan periksa. Di sini kita mulai memeriksa kembali, memeriksa ejaan, tata bahasa, dan keakuratan fakta sebelum diterbitkan. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Kak. Yang keras dong. Mengerti. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin Sarah ingin menanyakan sesuatu mengenai teks berita? Tidak ada kok, sudah sangat jelas. Baik, kalau begitu kita langsung ke kesimpulan sebelum menutup pembelajaran hari ini ya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini adalah teks berita itu menyajikan informasi aktual dan berdasarkan fakta dengan struktur yang tentu saja sistematis, yang dimana sebuah berita pasti akan bisa terbit dan akan dibilang bagus jika kita menguasai 5W tambah 1H, memahami piramida terbalik sebagai struktur berita, dan menulis dengan bahasa baku, objektif, dan faktual. Kata-kata hari ini, teruslah berlatih membaca dan menulis berita untuk meningkatkan kemampuan literasimu. Mungkin sampai di situ ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan dengan baik, dan mungkin Sarah ini menjadi penulis berita bisa menerapkan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.